Kita nanya kepada Allah. Allah sudah menginformasikan kepada kita melalui Kanjeng Nabi Muhammad, ya kan gitu, melalui wahyu namanya Al-Quran. Usallah tuh sakarpe dewek. Satu, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Inna yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Wa yudhillu may yasha, dan menyesatkan siapapun yang dikehendaki oleh Allah. May yahdillahu fala mudhillalah, orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah tidak akan bisa disesatkan oleh siapapun. Wa may yudlilhu fala hadiyalah, kalau sudah disesatkan Allah tidak ada yang bisa memberikan hidayah. Udah paham? Innaka tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa saja yang kau kehendaki, wa tudhillu man tasya, dan menghinakan siapa yang kau kehendaki. Tu'til mulka liman tasya wa tanzil mulka mimman tasya. Engkau memberikan kekuasaan kepada siapapun dan mencopot kekuasaan kepada siapapun. Paham enggak? Masih kurang mana kita? Innaka tu'adzibu man tasya, engkau bisa menghukum siapapun. Wa taghfiru man tasya, dan mengampuni siapapun. Masih kurang, tekan ngesuk ya. Kalau semuanya sesuai dengan kehendaknya, ya kun guarna sekarang pedewek masih terbonek ku. Mau bakal nekene bakal bocah dewek bocah beler kan. Tapi kata sekarang pedewek ini adalah sifat kemuliaan Allah, artinya sudah kesimpulannya innallaha ala kulli syai'in, masih dengan terbaik. Allah itu apa saja bisa. Lalu ini artinya konsekuensi dalam berakidah, ketika kita masih belum meyakini Allah apa saja bisa, ada hal-hal yang Allah tidak bisa, jangan-jangan pangerannya saja. Jadi Tuhan yang kita yakini itu Tuhan yang apa saja bisa, sesuai dengan kehendaknya. Tik, tik, itu koma tik. Nah, lalu mungkin ini yang jadi persoalan adalah Allah menciptakan alam ini berdasarkan undang-undang, betul nggak? Pemerintah akan mengambil kebijakan apapun itu minta di DPR dulu untuk dibikin payung hukumnya, namanya undang-undang. Nanti setelah ada undang-undang ada peraturan, terus ada juknis, ada juklak, dan pelatihan semacam itu. Nah, namanya undang-undang itu nggak bisa dirubah oleh tingkat menteri, ya harus dengan undang-undang lagi. DPR lah itu kita bernegara begitu. Dan undang-undang yang sudah diratifikasi oleh DPR kita itu sifatnya permanen, berlaku sejak dikeluarkannya undang-undang itu, sudah toh tidak bisa, tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Nah, itulah kira-kira Allah membuat alam semesta ini itu berdasarkan undang-undang alam, namanya sunnatullah. Al-Qanunul Alami, Qanunul Alam, undang-undang alam semesta ini, yaitu diberlakukan hukum fisika namanya. Bahwa Allah sudah menetapkan bahwa jarak antara bumi dengan bulan sekian 1, juta kilometer. Bulan jaraknya sekian dari bumi. Bumi berputar satu hari itu kecepatannya sekian kilometer, dan bulan mengelilingi bumi itu dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Nanti bulan itu mengelilingi bumi harus tidak boleh menunjukkan jitoknya, harus mukanya saja. Jadi namanya orbit sinkron, namanya muternya itu sinkron. Makanya kita tidak pernah melihat bagian belakangnya bulan. Ini undang-undang alam dan tidak bisa dilanggar, permanen. Bahwa apabila bulan itu
berada di belakang matahari, di belakang bumi, dan bumi ada di antara bumi dan matahari dan bulan, maka terjadi bulan purnama. Kalau bumi dan bulan itu sejajar menjadi sabit, betul nggak? Nah, ketika bulan itu ada di tengah antara matahari bulan menjadi bulan gelap. Kalau ada pas di garis lurus, garis tengah antara titik tengah bumi titik tengah bulan, namanya gerhana matahari. Betul nggak? Nah, kalau bulan itu ada di bumi ada di garis tengah, garis lurus antara bulan dan matahari, namanya gerhana bulan. Sekarang sudah bisa kita hitung kapan akan terjadi gerhana bulan. Karena itu undang-undangnya sangat akuratnya luar biasa. Nggak bisa dirubah, betul nggak? Semua sifatnya, tadi masalah berat jenis sama saja. Sampai sekarang setiap logam itu punya aturan, setiap partikel, setiap atom, setiap logam atom itu tidak pernah dirubah bahwa berapa banyak elektron yang mengorbit pada proton, dan ketika proton dengan neutron masih bertemu bagaimana, berapa kepadatannya itu, isotopnya gimana, isobernya mana, itu undang-undang fisika tidak bisa langgar. Percaya nggak? Nggak bisa. Tetapi kita harus yakin bahwa Allah tidak terikat dengan hukum alam ini. Allah kapan saja bisa merubah alam ini, merubah undang-undang alam. Hukum fisika bisa diberhentikan oleh Allah, dan Allah membuktikan. Api itu membakar enggak? Allah masih punya kuasa untuk mendinginkan api. Ya narukuni barda wassalaman. Apa manusia gampang gak bisa gelis lemah. Jadi kita bertanya kepada yang maha kuasa yang apa saja bisa. Masa Allah itu tunduk sama undang-undang? Yang gedong. Allah tidak tunduk pada aturan. Allah sekali mau dirubah, orang yang tadinya diprogramkan jadi orang kaya dirubah jadi miskin, bisa saja, nggak ada masalah. Nggak ada urusan. Hukum kausalita berlaku untuk kita sebagai makhluk. Allah tidak tunduk pada hukum kausalita karena Allah adalah sebagai prima kausa, sebagai musabbibul asbab.